Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahudin Azhar. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 mata kuliah Metodologi IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai penelitian asosiatif dan eksperimen. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Pengertian penelitian asosiatif menurut para ahli yang pertama itu menurut Margono, penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Sedangkan menurut Dr. Haji Ahmad Qurtubi MA, mengemukakan bahwa penelitian asosiatif didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian asosiatif adalah memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan tidak saling mengikat. Selanjutnya ada hubungan antar variabel dalam penelitian asosiatif. Menurut Singarimbun dan Effendi tahun 1989, halaman 55 sampai 67 mengemukakan bahwa hubungan antar variabel dapat berupa hubungan simetris, timbal balik dan interaktif. Hubungan simetris terjadi apabila 1. Kedua variabel indikator dari konsep yang sama, misalnya kualifikasi guru yang baik adalah tingkat pendidikan dan pengalaman mengajarnya. Kedua variabel adalah akibat dari suatu faktor yang sama, misalnya meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat. Yang ketiga, kedua variabel berkaitan secara fungsional, misalnya hubungan antara petani dengan cangkul. Yang keempat, kedua variabel mempunyai hubungan karena kebetulan semata-mata, misalnya secara kebetulan semua murid berkacamata gemar membaca. Contoh judul penelitian simetris. 1. Hubungan datangnya kupu-kupu dengan tamu. 2. Hubungan banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah. 3. Hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. 4. Hubungan antara banyaknya penonton dengan tingkat kerusuhan. 5. Hubungan antara burung gagak dengan kematian seseorang. Yang keenam, hubungan kausal atau sebab akibat. Dan yang ketujuh, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Contoh judul penelitian hubungan sebab akibat. 1. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan pada SMK di Provinsi Jakarta. Yang kedua, pengaruh kurikulum, media pendidikan dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan dari suatu sekolah. Contoh hubungan interaktif. Yang pertama, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di Kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Yang kedua, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi, menurut Profesor Dr. Sugiono pada halaman 55 sampai 60. Menurut Nana Syayodi Sukmadinata, metode eksperimen dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam artian memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Sedangkan metode penelitian eksperimen menurut Sugiono adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Kendali kondisi atau kontrol yang dimaksud biasanya dilakukan melalui bandingan langsung terhadap sesuatu yang tidak diberi perlakuan,
sehingga dapat dilakukan komparasi secara langsung antara subjek yang diberi perlakuan dan subjek yang tidak diberi perlakuan untuk menentukan secara cermat dan akurat hasil eksperimen yang telah dilakukan. Penelitian ini juga disebut dengan metode penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan penelitian yang bersifat prediktif, yaitu meramalkan akibat dari suatu manipulasi terhadap variabel terikatnya. Artinya, penelitian ini biasa dilakukan dengan asumsi dasar atau hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah metode penelitian eksperimen, yaitu langkah-langkah eksperimen sendiri tergantung dari desain atau jenis eksperimennya itu sendiri gitu, dan berbagai jenis yang akan memiliki langkah-langkah berbeda. Namun secara umum, langkah metode penelitian hampir mirip dengan jenis penelitian lain, dan mungkin ada beberapa langkah-langkah metode penelitian eksperimen, yaitu meliputi yang pertama tahap persiapan perencanaan. Ya, ada beberapa tahapan mengenai langkah-langkah metode penelitian eksperimen, yaitu yang pertama tahap persiapan. Jadi sebelum kita melakukan metode penelitian eksperimen, kita harus ada persiapan dulu. Setelah itu ada perencanaan eksperimen, atau biasa kita sebut dengan desain desain apa yang akan kita gunakan gitu, dan lain sebagainya, dan studi pustaka dan pembuatan instrumen penelitian. Dan yang kedua itu ada pelaksanaan penelitian. Setelah tahap pertama, tahap persiapan, kita ada tahap pelaksanaan penelitian. Dan tahap ini dalam eksperimen setidaknya akan terbagi menjadi dua, yaitu A, free test yang melakukan suatu hal tanpa diberi perlakuan atau disebut dengan studi kontrol. Dan yang B itu post test, yakni melakukan suatu hal dengan diberi perlakuan sesuai dengan rancangan eksperimen gitu. Dan yang terakhir itu pengelolaan dan analisis data. Tahap ini mengimplementasikan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Data dapat disajikan terlebih dahulu melalui tabel atau chart. Kemudian mengaplikasikan teknik pengolahan data yang akan digunakan seperti penggunaan rumus statistik untuk menentukan pengaruh tersebut. Pengaruhnya yaitu pengaruh yang bakalan kita eksperimenkan gitu. Mungkin contohnya kayak misalkan riset eksperimen dengan control group gitu. Kayak misalkan contohnya gini ya, pemerintah akan menerapkan kebijakan tentang pengurangan konsumsi rokok misalkan. Itu sekelompok perokok yang mengkonsumsi lebih dari 5 batang per hari dikumpulkan. Dan kemudian setelah itu mereka dibagi ke dalam 2 kelompok ya. Ini kelompok eksperimen dan kelompok pembanding yang tidak merokok gitu. Dan eksperimen yang dilakukan adalah dengan mempertontonkan gambar atau foto-foto tentang penyakit akibat perokok gitu. Jadi hipotesis atau yang dirumuskan menyatakan bahwa memperlihatkan foto-foto atau gambar penyakit akibat merokok kepada perokok dapat mengurangi jumlah konsumsi rokok mereka per hari gitu. Jadi kenapa sekarang kebanyakan rokok itu ketika dijual itu ada gambarnya gitu, kayak gambar misalkan paru-paru atau tenggorokan atau lain sebagainya gitu. Yaitu biar metode penelitian atau metode bisa dikatakan biar mengurangi konsumsi rokok gitu. Dan kedua kelompok tersebut ya disurvei apakah ia ingin mengurangi konsumsi rokoknya saat ini juga. Setelah itu kelompok eksperimen diperlihatkan foto-foto yang menjadi alat eksperimen, sedangkan kelompok pembanding tidak. Setelah eksperimen dilakukan, survei dilakukan kembali terhadap kedua kelompok tersebut. Setelah kita melakukan kedua survei tersebut antara eksperimen dan pembanding atau orang yang merokok dan orang yang tidak merokok gitu. Setelah kita selesai, kita ada analisis data, kayak misalkan dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka hipotesis yang dirumuskan bisa diterima, atau bahwasannya
yang kita eksperimenkan kan melalui contohnya kan kayak misalkan rokok, perbandingan rokok gitu. Itu bisa kita terima apabila ada hasil yang kita temukan gitu. Jadi ada fakta dan datanya juga. Jenis-jenis metode penelitian eksperimen menurut Indrawan 2016/57. Banyak desain eksperimen yang bisa dipilih. Macam-macam desain metode penelitian eksperimen tersebut mengendalikan kontaminasi hubungan antara variabel bebas dan terikat sedemikian rupa. Desain yang diterima secara luas berdasarkan pada karakteristik kontrol adalah pra-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen penuh. Pre-experimental design disebut pra-eksperimen karena jenis ini belum dapat bisa dikatakan eksperimen sungguh-sungguh menurut Sugiono pada tahun 2017 halaman 109 karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen dan dilewatkan dalam bentuk ini. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak. Mudahnya, desain praeksperimen menerapkan perlakuan kepada subjek penelitian tanpa adanya kelompok kontrol. Selain itu, praeksperimen proses penelitiannya fokus pada dampak perubahan dari perlakuan subjek penelitian yang diamati. Terdapat beberapa bentuk pre-experimental design meliputi yang pertama ada one-shot case study, one-group pretest process design, yang ketiga one-group pretest process design, yang keempat inter-group comparison. Masing-masing varian melibatkan ada atau tidak adanya variabel kontrol dan memilih sampel random dalam rancangannya. True experimental design berbeda dengan pre-eksperimental. Dalam jenis eksperimen ini, eksperimen benar-benar dilaksanakan. Penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validasi internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat diandalkan. Desain ini dibagi menjadi post-test only control design dan pre-test post-test control group design. Factorial design menurut Sugiono, eksperimen desain faktorial merupakan modifikasi dari true experimental design, yakni dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil variabel. Metode penelitian eksperimen semu atau quasi. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari tua eksperimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Misalnya, dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian karyawan untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja baru, sebagian tidak. Metode kuasi tersebut disebut pula dengan metode penelitian semu. Menurut Syamsuddin dan Fismia, metode penelitian eksperimen semu ini adalah penelitian yang sifatnya mendekati penelitian eksperimen. Tidak dapat dikatakan benar-benar eksperimen karena subjek penelitiannya adalah manusia, yang berarti subjek tidak dapat dimanipulasi dan dikontrol secara intensif. Oke, baik, terima kasih, materi semua sudah disampaikan. Sekarang saatnya saya membacakan kesimpulan materi kali ini. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hubungan antar variabel ada tiga, yaitu hubungan simetris, kausal, dan interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel yang bersifat sejajar. Contoh penelitian asosiatif simetris: hubungan antara kemampuan matematis dengan kemampuan berbahasa. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Salah satu variabel independen mempengaruhi variabel yang lain atau dependen. Contoh penelitian kausal: pengaruh kekerapan membaca terhadap kemampuan efektif membaca. Hubungan interaktif adalah hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan kepandaian dengan kekayaan. Diasumsikan kepandaian membuat orang bisa kaya dan sebaliknya.
karena kaya orang mempunyai biaya untuk belajar sehingga pandai. Menurut Nana Shodhi Sukmadinata, metode eksperimen dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Oke, untuk saran pada materi kali ini, dalam makalah ini penulis memiliki harapan agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun, karena penulis sadar dalam penulisan makalah ini terdapat begitu banyak kekurangan. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.